Shalom, selamat pagi, siang, malam, tergantung kapan Anda membuka video ini. Saya mencoba untuk membuat satu penjelasan singkat karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, dan pertanyaan ini banyak dari jemaat Condrokusumo beberapa, tapi juga di luar jemaat, yaitu tentang yang saat ini heboh, yaitu vaksin. Ada yang bertanya tentang vaksin, bagaimana Kristen menyikapi hal ini, karena beredar banyak sekali pengajaran lah, bisa dibilang bahwa vaksin ini sudah direkayasa. Vaksin ini sudah direkayasa sehingga vaksin ini mengandung chip, dan vaksin ini adalah lambang dari 666. Yang kemudian vaksin ini juga yang membuat antikris semakin kuat, sehingga kalau kita divaksin maka kita akan jadi pengikutnya antikris. Ini pandangan yang terdapat secara umum lah, yang jadi perdebatan. Dan itulah mengapa ada yang bertanya ke saya bagaimana tanggapan saya tentang vaksin. Karena itu saya mau mencoba menjawab. Semoga ini menjawab keraguan dari jemaat Condrokusumo secara khusus, tapi juga secara umum para pendengar Yo Mengajar, sahabat-sahabat Yo Mengajar. Oke. Nah, yang pertama, sebelum saya bicara tentang vaksin, saya mau bicara dulu tentang COVID-nya dulu, tentang virusnya dulu, Kenapa ada banyak orang yang mengira bahwa vaksin ini ditunggangi, Tentu karena banyak di antara kita, di antara orang-orang yang ada ini berpikir bahwa COVID-19 ini buatan manusia, sudah dirancangkan dan sudah direncanakan oleh para elit dunia. Dari mana mereka bisa mengatakan ini? Anda bisa cari di YouTube, banyak kok, yaitu salah satunya seperti contoh Bill Gates. Bill Gates ini dalam satu expo tahun 2018 kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa perang terbesar manusia bukan melawan senjata berat, Perang yang akan berlangsung ke depan itu bukan perang konvensional, tank lawan rudal, lawan bedil, bukan. Tetapi virus, Tetapi serangan virus, Jadi virus yang akan menjalar secara global. Dan karena itu perlu antisipasi bahwa peperangan ke depan musuh kita adalah pandemi, begitu. Setelah Bill Gates ngomong begitu, kok tiba-tiba bener ada pandemi, gitu. Kemudian padahal Bill Gates udah bikin foundation juga, hanya informasi. Bill Gates itu pemilik dari Microsoft, Pemilik dari Microsoft, Microsoft itu apa sih? You punya komputer ada Windows, itu Microsoft, Dan dia sempat jadi orang terkaya, dengan kekayaan 50 miliar dolar, 50 miliar dolar itu sekitar 700 triliun, 700 triliun itu duit seberapa banyak saya juga nggak tahu, Tapi intinya dia salah satu orang terkaya dan dia penguasa teknologi, Microsoft gitu loh, Nah karena itu ketika dia bilang begitu, ada yang kemudian mensinkronkan dengan chip, Nah, sedangkan chip ini memang sudah jadi perdebatan cukup lama, Masih ingat dulu ketika muncul Visa Card, Mastercard yang sekarang kita pakai kartu kredit, Visa dan Mastercard itu sempat dibilang ini adalah chip, karena memang di dalam kartunya itu ada chip, Dan dengan chip itu, dengan kartu itu kita bisa belanja, betul nggak,
Ada beli apa gesek, ada beli apa gesek gitu ya. Walaupun itu masuk dan keluar dari account Anda ya. Juga kartu debit ya. Jadi orang mulai berpikir, wah ini chip nih. Apa yang dikatakan di Wahyu 13 ya, bahwa nanti akan ada chip ya. Orang akan berbelanja, membeli dan menjual barang menggunakan itu gitu ya. Nah, kemudian ketika mulai muncul e-money ya, e-money itu seperti OVO, seperti GoPay, seperti ShopeePay ya. Itu kita bahkan nggak perlu kartu lagi ya. Cukup pakai handphone ya, bayar Grab, bayar GoFood ya, bayar listrik, bayar itu kita nggak perlu pakai kartu ya. Cuma ini saja ya. Kita isi uang kita di e-money namanya ya. Kemudian kita bisa bertransaksi. Bahkan kita bisa jual beli dengan orang lain menggunakan e-money. Orang tinggal transfer ya. Ketika ada yang mau kasih berkat saya, Pak Pendeta punya nomor rekening. Oh, haleluya punya ya. Saya kasih nomor rekening. Berapa menit kemudian transferan datang. Nggak perlu dia datang bawa duit. Maksud saya begitu. Ya, jadi e-money ini sudah umum kayaknya sekarang ya. Dan hampir semua orang punya lah ya GoPay dan seterusnya dan teman-temannya. Nah, sedangkan handphone ini semakin lama ini semakin kecil ya. Handphone ini semakin kecil semakin canggih ya. Nah, karena itu ada kemudian teori yang mengatakan nanti ada satu chip yang akan ditanam di bawah kulit ya. Bawah kulit. Nah, ini sudah ya, sudah ada di Amerika, sudah mulai dicoba ya. Nah, bisa cari di YouTube lah ya. Nah, chip itu kecil sekali, bahkan katanya seukuran beras gitu, bahkan lebih kecil dari butiran beras ya. Kemudian ditaruh di dalam tangan atau di belakang kulit, sehingga ini untuk apa? Untuk scan ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke tol ya, e-tol itu kan tinggal ada kartu ditempel doang. Nah, sudah langsung uang Anda pindah ke pemilik tol gitu ya. Uang Anda langsung pindah begitu ya. Jadi tinggal dipencet tit, nah sudah pindah ya. Begitu juga kalau kita ngisi di Indomaret atau di Alfamart, aduh ini jadi ngomong merek nggak apa-apa lah. Kita kasihkan kartu kita ditaruh aja di satu alat tit, selesai. Itu sudah pindah tuh uang ya. Nah, kartunya itu diperkecil, gampangnya begitulah ya. Kemudian ditaruh di tangan. Jadi besok kita nggak perlu bawa kartu, kita nggak mungkin lupa bawa handphone ya. Tinggal ininya ditaruh deketin, tit, udah ya. Belanja ke toko kelontong, habis belanja tinggal kasih tit, selesai ya. Sudah, jadi lebih praktis gitu ya. Nah, yang jadi masalah chip ini, apakah ini adalah yang antikris bilang ya? Apakah ini adalah antikris, maksud saya begitu ya? Karena sekali lagi banyak teori tentang ini, mulai dari Mastercard tadi ya, e-money, dan sekarang yang lebih berbak lagi adalah microchip ya. Nah, karena itu ada banyak yang berpikir COVID ini adalah buatan. Virus ini dibikin oleh seseorang dengan tujuan apa? Kalau virusnya sudah nyebar, mau nggak mau orang akan vaksin. Kalau orang vaksin, ketika menyuntikkan vaksin, di situ juga chip ini akan dimasukkan. Ya, kemarin saya melihat Pak Presiden Jokowi disuntik vaksin yang pertama ya. Nah, katanya ketika disuntik ini ada chip yang ditanam. Ya, siapa yang menanam? Ya, yang bikin vaksin. Siapa yang bikin vaksin? Yang bikin vaksin tidak lain adalah yang bikin virus. Ya, loh kok bisa? Ya karena sebelum virusnya ada, mereka sudah ngomong tentang virus. Mereka sudah bicara tentang COVID-19. Mereka sudah bicara tentang corona. Dan kemudian ternyata betul-betul ada corona. Wow, berarti ini memang direkayasa. Oke, ya. Karena itu, yang pertama saya mau jelasin dulu tentang ramalan. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Ramalan, ya. Nah, ini kan berarti ramalan nih, ya. Bagaimana kok bisa Bill Gates dan banyak orang lain yang di dalam dunia teknologi dia sudah ngomong tentang ini beberapa tahun sebelumnya, dan kemudian betul hari ini kejadian bahwa ada COVID, bahkan ada vaksin, ya. Nah,
ini gimana? Kok mereka bisa tahu? Gitu ya. Apakah mereka peramal? Kalau peramal berarti firman Tuhan bilang, wah ini kuasa kegelapan, kuasa jahat. Nah, apakah seperti itu? Oke. Nah, jadi orang bisa mengetahui masa depan itu dari 3 sumber. Ya. Manusia bisa mengetahui masa depan itu dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dari Allah sendiri. Ya. Allah yang kasih tahu, dan itu biasa disebut dengan nubuat. Ya, nggak usah jauh-jauh, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu sudah dinubuatkan bahkan ratusan tahun sebelum dia lahir. Ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, ratusan tahun nabi-nabi sudah bicara tentang Mesias. Sudah bicara tentang nanti akan ada penebus. Nanti bahkan dikatakan di dalam Kejadian, ya, bagaimana Tuhan bilang bahwa dari keturunan perempuan ini, ya, maka ada yang menginjak kepala ular. Ya, artinya Tuhan menjanjikan seorang penebus. Itu jarak waktunya kurang lebih 4.000 tahun dari Tuhan Yesus lahir, ya, sudah dinubuatkan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ini sebetulnya satu simbol bagaimana Allah nanti, kalau kita lihat dari time-nya Abraham, nanti Allah akan menyembelih anaknya, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi intinya, yang pertama, bisa jadi masa depan itu dikasih tahu sama Allah. Loh, kok Allah tahu tentang masa depan? Oh ya, Allah itu sumber Maha tahu. Dia itu paling tahu dan pasti tahu, ya. Nah, memang ada beberapa pandangan, ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu. Itu nanti bicara tentang providensi Allah, ya. Tapi saya nggak mau bicara providensi Allah, tetapi saya mau bicara pokoknya intinya Allah itu tahu, begitu ya. Masalah Allah taunya providensi atau alasan yang lain itu di luar konteks kita bicara. Tapi intinya Allah tentu tahu, dan Allah memberikan informasi kepada utusannya, nabi-nabinya, pelihat-pelihatnya dalam Perjanjian Lama, dan itu kemudian menjadi sebuah nubuat, ya. Termasuk Wahyu 13 yang jadi perdebatan bagaimana Yohanes diberi wahyu oleh Allah tentang akhir zaman, ya. Nah, karena itu kita masih menunggu di akhir zaman kayak apa nih, kan gitu. Nah, salah satunya ya tadi itu, ya, angka 666 itu, ya. Jadi yang pertama, kenapa manusia bisa tahu masa depan? Yang pertama, karena Tuhan yang kasih tahu. Yang kedua, karena apa? Karena setan yang kasih tahu. Jangan salah, setan itu memang tidak maha tahu. Beda. Allah maha tahu, tapi setan itu banyak tahu. Dia itu sudah hidup ribuan tahun, ya. Maka dari itu dia sudah punya pengalaman lah, ya, pengalaman, sehingga dia banyak tahu, ya. Tapi tidak maha tahu, tapi dia banyak tahu. Nah, dari mana kok bisa setan tahu, ya? Setan bisa memperkirakan, ya. Saya kasih contoh, ketika Saul itu pergi ke Endor, ya. Saul ini takut, dia mau perang, tapi dia bingung, ini menang nggak nih perang? Samuel sudah meninggal, ya. Kemudian dia pergi ke Endor. Saya cari ayatnya deh biar jelas, ya. Ini kisah ini ada di 1 Samuel 28, ya. 1 Samuel 28 itu bicara tentang bagaimana Saul pergi ke Endor untuk datang ke peramal, dan dia ingin Samuel dipanggil, arwah Samuel dipanggil, dan kemudian arwah Samuel dipanggil, dan itu ditanya, ya. Nah, ini pertanyaannya kan biasanya bertanya nih, arwah Samuel betulan atau enggak, gitu, ya. Kalau buat saya ini bukan arwah Samuel, bukan. Ini adalah setan yang menyamar jadi Samuel, ya. Kalau Anda punya penjelasan lain silakan, tapi
saya nggak jelasin itu sih, panjang. Kayaknya video saya ada deh, cari aja di video Yo Mengajar ya. Jadi Samuel ini adalah setan yang menyamar ya. Menyamar, ingat ya, setan itu bisa menyamar menjadi malaikat terang ya. Nah kemudian intinya ketika Saul tanya bahwa saya menang nggak nih dalam perang ini. Nah Samuel ya itu berkata bahwa enggak, kamu akan kalah, kamu akan mati, anak-anakmu akan mati. Ya, intinya begitu. Ya. Dan kita tahu ini benar terjadi. Ya. Ini betul terjadi. 1 Samuel 30 menulis bagaimana Saul dan anak-anaknya mati. Ya, kalah perang. Loh, kok kalau memang yang dipanggil ini Samuel, tanda kutip setan, ya, Samuelnya setan yang menyamar jadi Samuel maksud saya. Kok yang dikatakan oleh Samuel ini betul terjadi bahwa Saul dan anak-anaknya akan mati? Kok bisa si iblis tahu? Ya karena iblis banyak tahu. Dia bisa memperkirakan begitu. Ya, kalau si Saul kelakuannya seperti ini, ada satu titik di mana Allah akan marah. Ya samalah. Ya seperti kita mungkin kalau kita punya saudara gitu ya. Kita punya saudara, terus kita kenal betul dengan ayah kita. Kemudian adik kita tuh nakal banget. Dimarahin bapak, ya gitu lagi, dimarahin bapak gitu lagi. Sampai satu ketika kita tahu adik kita melakukan kesalahan, kita udah langsung batin, ini pasti dimarahin babe nih. Pasti dimarahin babe. Dan benar dimarahin babe. Apakah kita peramal? Ya bukan. Karena kita tahu cara berpikirnya babe gitu kan. Kita tahu nih adik kalau sampai dia melakukan seperti itu pasti dimarahin babe gitu kan. Nah, bukan berarti kita peramal, tetapi karena kita tahu cara berpikirnya babe gitu ya. Bahkan kalau babe gak marah, kita jadi bingung lah. Kok gak dimarahin be kan gitu ya. Ya, jadi artinya kita saja, manusia saja bisa memperkirakan, apalagi yang namanya setan yang sudah kenal sama Allah. Setan tuh kenal Allah loh, jangan salah. Makanya Yakobus bilang kalau kamu mengatakan Allah itu satu, baik. Mengatakan Allah itu Esa, itu baik. Tapi iblis, setan juga tahu kalau cuma itu mah. Ya. Jangan salah, setan itu bahkan berdiri di hadapan tahta Allah. Wah, ya. Kita mah boro-boro berdiri di hadapan tahta Allah ya. Nah, setan ini jadi tahu cara berpikir Allah. Jadi dia bisa memperkirakan apa yang akan Allah lakukan ke depan. Ya, memperkirakan, bukan memutuskan. Yang memutuskan Allah. Ya, tapi dari pengenalan iblis setan tentang Allah, dia bisa memperkirakan. Ya. Nah, karena itu ada orang yang bisa meramal masa depan karena kuasa gelap. Memang ada. Ya, makanya jangan heran kalau yang peramal-peramal kok ya tahu, kok ya bener gitu ya. Bah, nanti malam nomor yang keluar berapa? Oh, nomor yang keluar 357 dibasang. Metu tenan ya. Peramal ya. Oke, next ya. Kenapa jadi ngomongin nomor ya? Nah, sekarang yang ketiga. Dari mana manusia bisa tahu tentang masa depan? Yang ketiga, ya dari ilmu pengetahuan. Ya, dari ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh deh. Sebelum masuk tahun 2021, para ekonom sudah bisa memprediksi ekonomi yang akan datang. Ya, orang-orang yang main saham, mereka sudah bisa memprediksi saham ini akan naik atau akan turun. Kalau sahamnya akan naik, dia beli saham. Kalau sahamnya akan turun, dia jual saham. Ada melesetnya enggak? Ya ada, ya namanya juga perkiraan manusia. Tapi ada benernya nggak? Ada. Jadi manusia itu bisa memperkirakan masa depan menggunakan ilmu pengetahuan. Nggak usah jauh-jauh. Ada yang namanya data statistik. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya ada data statistik tentang kepercayaan masyarakat terhadap presiden, contohnya. Ya, maka dari situ bisa diambil kesimpulan bagaimana dukungan masyarakat terhadap Jokowi, contohnya. Atau ketika satu pilkada diselenggarakan,
partai akan mulai berpikir siapa nih calon mereka, ya. Oh, tingkat kepopuleran Ganjar ini tinggi. Nah, maka Ganjar ini diperhitungkan. Loh, kok tahu kalau Ganjar dijagokan pasti menang? Ya bukan tahu, tapi karena data statistik. Dari data statistik bisa diperkirakan kira-kira jago saya ini menang nggak? Gitu loh, ya. Kira-kira jago saya ini menang nggak? Kalau kira-kira jagonya nggak menang, ngapain ikut? Saya kasih contoh, pilkada di Semarang. Itu pilkadanya tunggal. Ya, yang maju cuman Pak Hendi sama Bu Ita. Udah, pasangan itu aja, nggak ada pasangan lain. Saya mau tanya, kenapa pasangan lain nggak berani maju? Ya simple, mereka tahu kalau mereka maju kalah suara. Ngapain buang-buang duit? Ngapain capek-capek kalau jelas kalah? Loh, dari mana mereka tahu kalau mereka kalah? Data statistik. Dari data yang ada bisa diperkirakan. Kalau saya menantang Pak Hendi dan Ibu Ita, ada nggak peluang saya menang? Kalau nggak ada, ngapain buang duit? Ngapain buang tenaga? Tahu maksud saya, ya? Jadi manusia itu bisa memperkirakan ke depan seperti apa menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, manusia sudah bisa memperkirakan tahun 2000 sekian, maka mobil listrik akan lebih dominan dari mobil dengan bahan bakar minyak bumi. Loh, kok tahu? Apakah mereka peramal? Apakah mereka peramal? Tentu tidak. Mereka bisa memprediksi masa depan karena ilmu pengetahuan. Nah, saya yakin orang-orang yang di dalam dunia teknologi seperti Bill Gates, juga nama-nama lain yang tadi sempat kita bahas, ini tentunya memprediksi masa depan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, karena mereka memang berkecimpung di bidang itu sehingga mereka bisa memperkirakan, ya. Ini ilmiah, ya. Ini ilmiah, ya. Sehingga ini bukan kuasa gelap, tetapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ya kalau dijelasin di sini panjang lebar, tapi intinya dari sisi ilmu pengetahuan kita bisa memperkirakan masa depan, ya. Memperkirakan masa depan kita bisa. Nah, sekarang vaksin, ya. Sekarang muncul vaksin, ya. Nah, ada yang berkata begini bahwa COVID-19 ini juga dibuat oleh seseorang karena ternyata banyak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, ketika COVID mulai merebak, yang jualan masker banyak banget, ya, laku keras. Kita tahu dulu bahkan sampai ada orang-orang yang menimbun masker, ya. Kemudian ada yang jual hand sanitizer, laku keras. Wah, ini pasti akal-akalannya farmasi, ya, mereka jualannya jadi laku gitu, ya. Termasuk vaksin. Ada yang berkata bahwa vaksin itu adalah dibohongin sama farmasi gitu, ya. Ya, toh kita juga nggak tahu itu vaksin seperti apa gitu, ya. Apa benar vaksin itu bisa terjadi membuat kita kebal, nggak tahu juga gitu, ya. Nah, karena itu ini supaya perusahaan farmasi dapat untung gede, ya. Yang jualan masker dapat untung gede, ya, dan lain sebagainya, kalimat-kalimat kata-kata yang miris, ya. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu bahwa di dalam segala situasi pasti ada celah yang namanya kesempatan. Pasti. Dan manusia itu, manusia yang cerdas, manusia yang berhikmat, dia memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena kalau lagi marak masker, harga masker mahal, kemudian para pabrik baju berubah jadi bikin masker, saya mau tanya, salah nggak mereka? Tidak, mereka memanfaatkan kesempatan. Baju nggak laku, ya sudah jualan masker, nggak masalah. Ini namanya bisnis dan itu semua selalu ada, gitu, ya.
Selalu ada yang namanya kesempatan dalam segala sesuatu, ya. Dan tinggal masalahnya Anda bisa mengambil kesempatan itu atau tidak bisa. Kalau tidak bisa ya Anda hanya gigit jari. Tapi kalau Anda bisa mengambil kesempatan itu akan menghasilkan sesuatu, ya. Maka dari itu ada yang bilang, wah ini provider internet untung gede, pasti nih yang bikin virus ini provider internet, makanya semua orang sekarang pakai wifi. Ya kebalik mikirnya. Karena ada pandemi, semua orang butuh internet, ini kesempatan sehingga mereka ekspansi. Kan gitu ya. Jadi jangan disalahin. Termasuk juga di dalam vaksin. Jangan kita berpikir, wah ini jualannya Cina. Ya Cina ini perang dagang ini, ya Cina dengan Amerika perang dagang. Loh, saya mau bilang kalau perang dagang, ya memang. Nggak cuma 2021, dari dulu kita juga sudah perang dagang, ya. Dari dulu sudah perang dagang. Nah, masalahnya siapa yang bisa mengambil kesempatan, ya? Ada produk-produk vaksin lain, ada. Selain Sinovac ada. Ya dari Pfizer ada, dan dari merek-merek lain ada. Nah, mereka berarti bersaing. Ya, bersaing. Dan itu namanya pasar. Ya. Dan kita bersyukur kalau ada 2 atau 3 produsen. Kita bersyukur kalau ada lebih dari 1 produsen untuk vaksinasi. Coba bayangin kalau cuma ada 1 produsen yang bisa bikin vaksinasi, maka dia akan memonopoli harga pasar. Ya, kita mau nggak mau harus beli di dia. Ya, tapi ini ada 2, ada 3 kalau nggak salah yang saya dengar. Nah karena itu ya kita bersyukur. Ya tentu ada balance yang akhirnya harga yang masuk akal. Ya, jadi vaksin dimanfaatkan, ya wajar lah, itu nggak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Wah ini mesti proyeknya DPR nih, karena DPR nih pasti menggelontorkan dana, pemerintah mau menggelontorkan dana sekian triliun untuk beli vaksin. Wah itu mesti dapat fee dan lain sebagainya. Udahlah kita nggak usah mikir negatif dulu gitu ya. Kalau yang namanya kesempatan, ya semua pasti ada, apapun itu. Hujan deras, engkau punya payung, itu pun kesempatan. Apa? Jadi ojek payung. Ya kan? Apakah berarti engkau yang bikin hujan? Ya enggak. Kebetulan hujan dan kebetulan kamu punya payung, ya kamu sewakan payungnya, ya kan? Bukan berarti engkau yang bikin hujan gitu ya. Jadi kesempatan selalu ada, ya. Tidak perlu berpikir sempit, ya. Nah, apalagi sekarang vaksin ini digratiskan oleh pemerintah. Ya, saya berterima kasih kepada pemerintah ya, yang karena sudah mensupport untuk pengadaan vaksin ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita dikasih vaksin gratis. Kalau kita sampai nggak memanfaatkan, ya kita bodoh namanya ya. Nah ada yang bilang juga bahwa vaksin itu tidak menyembuhkan. Ya memang. Jadi vaksin itu gimana sih cara kerjanya ya? Ya jujur saya bukan ahli vaksin ya, tapi paling tidak saya mengerti sedikit. Ya kalau salah boleh diralat ya. Tapi vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan ya, dimasukkan ke tubuh kita. Loh kok bisa vaksin kok malah dimasukin ke tubuh kita virusnya? Iya, supaya antibodi kita belajar tentang cara mengalahkan virus ini. Setelah antibodi kita belajar cara mengalahkan virus model ini, maka kita punya kekebalan. Ya, kita punya sistem kekebalan. Gitu. Ya, jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau setelah divaksin terus badannya sakit, ya wajar buat saya. Karena memang sengaja kita tuh disuntikkan virus, sengaja, tapi virusnya sudah lemah ya. Virusnya sudah pasti bisa dikalahkan gitu ya. Nah, ketika disuntikkan ke tubuh kita, maka kita akan jadi berjuang ya. Pertahanan imun kita sedang berjuang mengalahkan vaksin yang baru dimasukkan ke tubuh kita. Jadi kalau ada demam, rasa badan gak enak, itu wajar banget gitu ya. Ya puji Tuhan kalau Anda biasa-biasa aja ya. Tapi kalau ada gejala-gejala seperti itu sangat masuk akal banget. Jadi nggak usah panik ya. Ketika disuntik
vaksin besok ya, kita nggak tahu kapan kita dapat jadwal disuntik vaksin, tapi ini sudah mulai dari pemerintah ya. Dan ini bukan obat, sekali lagi. Ini adalah membuat kita menjadi kebal terhadap virus. Tapi jujur ya, kalau nggak salah saya sudah yang virus vaksin ini ya, antivirus ini, yang vaksin ini, Sinovac ini kalau nggak salah tingkat suksesnya 65% kalau nggak salah. Ya, artinya ada kemungkinan gagal nggak? Ada. Dan itu nggak perlu dibesar-besarkan lah. Ya, kemungkinan gagal 30%. Alah ya sudah lah. Kenapa sih? Loh, ini buatan manusia guys. Ya, ini buatan manusia. Nggak perlu bingung kalau nggak sempurna. Kalau buatan Tuhan pasti sempurna. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan. Setuju saya. Ya, kalau vaksin-vaksin yang lain, vaksin polio ya kita tahu, vaksin cacar kita tahu. Nah, model ini sudah puluhan tahun yang lalu, saya kecil pun sudah ada. Artinya sudah semakin dikembangkan. Tetapi kalau virus COVID ya, vaksin untuk COVID ini baru. Jadi kalau memang ada kesalahan ya, mungkin setelah dikasih virus itu malah jadi sakit corona, jadi COVID-nya positif, ya bisa jadi gitu ya. Tapi ini sudah diperhitungkan oleh para ahli. Berapa banyak manfaatnya dibanding resikonya. Resiko tetap ada. Tidak mungkin tidak ada resiko. Resiko tetap ada. Tetapi ketika ditimbang-timbang dan ternyata lebih banyak positifnya, ayo divaksin. Saya masih ingat ada jemaat juga yang cerita bagaimana dulu ketika dia diimunisasi, ya sama kan vaksin, imunisasi itu kejang-kejang, ya, jadi kejang-kejang, ya itu efek sampingnya, ya karena dalam tubuhnya ini sedang berjuang untuk mengalahkan ya vaksin. Maka dari itu ada yang mengatakan, dan ini masuk akal, ya sebelum vaksin sistem imun kita dinaikin dulu, ya makan yang enak, ya istirahat yang cukup. Tapi ketika divaksin, imun kita sedang seger-segernya begitu ya, sehingga bisa segera mengalahkan virus yang dilemahkan tadi, dan kita menjadi punya antibodi untuk virus tersebut. Nah, kenapa sih penting sekali untuk divaksin ya? Sampai hari ini saya sih baca, ya hari ini kayaknya saya lihat di TV bahwa sudah ada 10 juta pengangguran baru. Selama COVID ada 10 juta pengangguran baru di Indonesia. Saya nggak tahu di dunia berapa. Tapi di Indonesia ada 10 juta. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada COVID. Kalau kita semua punya sistem kekebalan kepada COVID, maka kita nggak perlu lagi khawatir. Ya, memang setelah kena imunisasi, kena vaksin, disuntik vaksin, nggak berarti kita lepas masker, nggak berarti kita udah nggak perlu cuci tangan, nggak. Tetap, karena sekali lagi kita nggak tahu dampak vaksinnya bagaimana, berapa banyak orang yang kita ajak ngomong di depan kita ini, dia ini sudah divaksin atau belum, kita juga nggak ngerti. Lebih baik tetap pakai masker, lebih baik tetap cuci tangan, lebih baik tetap ada protokol kesehatan, tetap ada. Tapi paling tidak angka penularan ini akan semakin menurun. Ketika angka penularan semakin menurun, diharapkan pada titik tertentu kita bisa melepas masker. Ya, kita bisa kembali ke kehidupan kita yang lama sebelum adanya virus, karena orang yang kebal sudah semakin banyak. Jadi ini pentingnya, ya. Karena itu saya menganjurkan untuk jemaat Condrokusumo secara khusus dan juga para pendengar yang mengajar secara umum, jangan ragu kita untuk vaksin. Tapi kalau nanti ada masalah gimana Pak Pendeta? Kalau nanti setelah saya disuntik vaksin terus mati gimana? Gak usah vaksin deh. Saya mau kasih analogi makan tahu. Kalau kita lihat di TV, tahu itu ada formalinnya lah, nanti digoreng pakai minyak yang, ada plastik tuh digoreng. Jadi plastiknya itu dimasukin gitu katanya. Jadi renyah tahunya dan lain sebagainya. Jujur saja,
kita jadi bingung. Ini tahu ini sehat gak sih saya makan? Kalau kita bayangin, kita khawatir ada formalinnya, kita khawatir ada plastiknya, kita khawatir minyaknya, kita khawatir, aduh, udah goreng sendiri deh, goreng sendiri. Tahunya yang kau beli kita juga nggak tahu mereka buatnya gimana, betul nggak? Apakah pakai bahan-bahan yang lain, borak dan sebagainya, kita juga nggak tahu, ya. Terus gimana? Dengan segala kekhawatiran, cuma nambahin botak, ya. Rambut rontok, kebanyakan mikir ya. Maka dari itu sebelum makan tahu, tutup mata, berdoa, Tuhan berkati makanan ini, biarlah apa yang masuk ke tubuh kami Engkau kuduskan. Amin, selesai. Sudah. Karena itu analogi yang sama saya bisa terapkan di dalam vaksinasi. Kita tidak berharap kepada vaksinnya, kita berharap tetap kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Karena itu saya berharap ketika kita besok nanti, kapan nggak tahu, divaksin, sebelum divaksin berdoa dan bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang buat vaksin ini bermanfaat bagi tubuhku. Selesai. Masalah nanti disuntik terus kita kejang-kejang terus mati. Masalah kita disuntik. Kita orang Kristen, ya. Kalaupun memang mati dan memang harus mati, so what? Bukankah surga sudah disediakan untuk kita, ya? Jadi udah nggak usah terlalu khawatir, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa pemerintah peduli dengan rakyatnya. Coba bayangin kalau pemerintah nggak mau tackle dana untuk biaya vaksin, berapa duit kita harus keluar untuk vaksinasi, ya? Jadi untuk vaksin sekali lagi, ya memang ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, itu wajar, di semua kondisi pasti ada, ya, dan nggak bisa nggak ada, ya, jadi wajar saja. Tapi itu bukan berarti indikasi vaksin ini juga dimainkan oleh antikris, bukan, ya. Ya memang ada yang seperti itu, ya, mengambil kesempatan, dan itu nggak salah, it's business, it's okay, ya. Nah, yang ketiga. Nah, kita bicara tentang chip sekarang sebetulnya, ya. Jadi masalah itu kan chip tadi, ya, panjang kali nih, ya. Sudah setengah jam lebih baru masuk ke pembahasannya, itu chip. Nah, chip ini sebetulnya diragukan itu dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya, saya bacakan ya. Dan ia menyebabkan, ia di sini antikris, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tandanya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Nah ini ya, kekhawatiran manusia itu gak bisa beli, gak bisa jual, gak bisa belanja, gak bisa jualan. Bisnis berhenti, ekonomi berhenti, ini yang dikhawatirin manusia, ya. Jadi diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Itulah mengapa 666 ya, ini menjadi trademarknya antikris, ya. Oke, bagaimana saya menyikapi kalau memang di dalam vaksin itu ada, terus mau buat apa? Fungsinya buat apa? Ya, fungsinya mengontrol manusia. Ya, tidak mudah mengontrol manusia. Ya, dimasuki chip terus langsung kita kayak robot, nggak mungkin lah. Manusia tidak secanggih itu. Ya, jadi menurut saya di dalam vaksin tidak mungkin disusupi oleh chip. Kenapa? Fungsinya apa gitu? Tujuannya apa? Ya, tujuannya yang saya tanyakan. Tracking. Ya, tracking buat apa? Keamanan, ya. Kalau keamanan, oke, masuk akal. Tapi itu untuk negara-negara maju. Ya, Indonesia masih struggle dengan banyak hal. Kayaknya belum kepikiran tentang itu. Nah, sekarang saya lari ke sini aja dulu, ya. Sebetulnya, kalau saya lihat prediksi ke depan,
mau nggak mau ke depan nanti kita akan pasang chip. Walaupun tidak melalui vaksin ini ya. Kalau vaksin ini kan kesannya seperti sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi kita nggak tahu ternyata udah dipasang chip gitu ya. Kita nggak tahu padahal udah dipasang chip itu kan namanya sembunyi-sembunyi. Tapi saya pikir ke depan akan terbuka bahwa kita akan pasang chip dengan kemauan sendiri, kita akan pasang chip. Kenapa? Seperti yang saya bilang. Sekarang uang itu sudah nggak cash ya, cashless sekarang ya, pakai handphone sekarang, pakai kartu sekarang. Cuman problemnya jujur saja di dompet saya kartu lebih banyak daripada duitnya. Ya. Kartunya lebih banyak, bikin dompet tebel. Duitnya sih sedikit. Cuma beberapa lembar. Kartunya bisa 20 biji. Ada kartu e-tol juga ada macam-macam ya, ada e-money, ada flash. Ya, belum lagi punya cerepan, belum lagi ada kartu kredit, belum lagi ada kartu debit kalau kita punya account di beberapa bank, berapa banyak ATM kita punya kartu. Belum lagi KTP, SIM, saya punya SIM 2 lagi. Aduh ya, banyak ya, berapa, ada kartu pendeta saya punya, aduh banyak sekali ya. Kartu kunjungan untuk rumah sakit karena saya hamba Tuhan jadi bisa masuk ke rumah sakit walaupun masa COVID ya. Ada kartunya khusus ya, aduh banyak sekali di dompet tebel. Jujur saya berpikir kalau semua kartu ini bisa dibikin simple, dibikin e-card, itu sangat mudah. Maksud saya begini, kalau saya punya satu kartu dan kartu itu berisi semua data saya. Contoh, saya ada operasi ya, SIM-nya mana Pak? Saya ambil kartu ini, kemudian ada alat, tinggal dimasukin tit, maka keluar SIM saya. Nama saya, SIM saya berlaku sampai kapan, usia berapa, oh ada semua. Ketika ditanya KTP-nya mana Pak? Kartu yang sama, tit, keluar data saya, KTP, status, ya alamat dan sebagainya. Ya, kartu kredit, pakai kartu yang sama, tit, kredit. Ya, mau ambil di ATM, ambil duit cash, masukin kartu yang sama. Jadi satu kartu untuk banyak fungsi. Saya pikir keren nih kayaknya ya. Ya, satu kartu bisa untuk banyak hal gitu ya. Dan itu bukan nggak mungkin, itu sangat mungkin sekali dengan teknologi yang saat ini ada. Bayangkan, bisa semakin mudah ya kita ya. Terus kemudian pertanyaannya, sekarang kalau kita lupa kartunya naruh kita di mana? Kita kehilangan dompet terus gimana? Hilang semua dong. KTP hilang, SIM hilang dan lain sebagainya hilang. Maka dari itu untuk pemasangan chip itu akan sangat-sangat menarik buat umat manusia. Kita nggak akan ketinggalan yang namanya chip karena ditanam. Ya, sehingga ketika kita mau SIM-nya mana, di scan, tit, keluar data kita. Ya, kartu keluarga, tit, keluar data kita. Ya, mungkin nomor rekening air ya, tagihan listrik, semua ada datanya di sini. Ya, jadi artinya itu akan memudahkan orang untuk beraktivitas. Ya, memudahkan orang untuk berbisnis, memudahkan orang untuk ya memonitor, mengurangi angka kejahatan dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari itu. Jadi e-money itu bukan gerakan antikris, itu alat. Seperti pisau, itu alat. Dipakai untuk motong sayur atau buat begal, nah itu baru yang jahat. Ya. Apakah bisa antikris memanfaatkan e-money itu untuk menggenapi Wahyu 13? Bisa. Tapi bukan e-money-nya yang jahat. Saya bersyukur di tahun-tahun teknologi e-money ini membuat pelaku kejahatan korupsi semakin sulit. Karena kalau mereka pakainya transfer, langsung ketahuan. Betul nggak? Maka jangan heran kalau KPK selalu operasi tangkap tangan. Jadi ada duit cashnya. Kenapa sih nggak ditransfer aja? Dibawa-bawa duit satu koper begitu, kenapa nggak ditransfer? Ya kalau ditransfer ketahuan langsung, betul kan? Artinya e-money ini menjadikan lebih aman, lebih aman. Nggak, bayangkan kalau semuanya nggak pakai nggak pakai cash, semuanya pakai e-money, nggak bisa korupsi, ya nggak bisa korupsi ya, karena uang cash sudah nggak mau orang, ya harus pakai transfer.
Gimana caranya ya? Kalau nggak ketahuan, pasti ketahuan. Nah itulah mengapa sebetulnya di dalam cara berpandang lain, imani banyak kelebihan. Ya, imani ada banyak kelebihan. Tentu tidak sempurna, saya setuju. Tentu nggak sempurna, saya setuju. Tapi ini adalah masa depan manusia. Nah, berarti kalau saya diminta dipasang chip untuk imani, mau nggak Pak Pendeta? Saya bilang, saya kira saya mau ya. Loh, terus ini gimana dengan firman Tuhan? Nah, kita harus pahami Wahyu 3 ayat 16, 17, 18 ini lebih harafiah ya. Jadi begini. Kita harus paham bahwa penulis Wahyu itu Yohanes. Yohanes itu orang Yahudi, pasti fix orang Yahudi. Yang menarik dikatakan bahwa diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Jadi ada tanda di tangan kanan dan pada dahinya. Pertanyaan saya, ini mengingatkan kita pada apa? Pada doa yang paling utama bagi umat Yahudi. Namanya doa Shema Israel. Ada di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Jadi perintahnya Tuhan harus diperhatikan. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang. Perintahnya Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Ya. Haruslah juga kau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 8. Jadi perintah Tuhan, ajaran Tuhan tentang Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu semua harus diajarkan dan juga harus mengikatnya sebagai tanda di tangan dan dahi. Persis ya, seperti Wahyu 13 ya. Ada tanda di tangan dan di dahi. Apa maksudnya? Di tangan itu maksudnya dilakukan. Setuju? Orang Israel mereka benar-benar ditaruh di tangan. Tapi kita tahu maksud Tuhan haruslah mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Perintah Tuhan itu harus dilakukan. Makanya ditulis di tangan. Perintah Tuhan itu harus dihafalkan, dipikirkan. Menjadi sumber keputusan kita di dalam hidup. Ketika kita mau berbohong, kita ingat perintah Tuhan. Jangan berbohong. Ketika kita mau berzina, kita ingat perintah Tuhan. Jangan berzina. Ya, jadi maksud ditaruh di tangan, maksud ditaruh di dahi itu bicara tentang perintah dan ajaran Tuhan itu dilakukan dan direnungkan, dipikirkan. Nah, kalau kita kembali kepada Wahyu 13 tadi, ayat yang ke 17 ya, bagaimana tanda itu ditaruh di tangan kanan, ditaruh di dahi. Buat saya ini artinya di zaman akhir nanti konsep ekonomi antikris akan ada di pikiran anak-anak Tuhan, akan ada di tindakan anak-anak Tuhan ya. Sistem ekonomi antikris itu kayak apa sih? Ya, kayak apa sih? Ya, ekonomi yang tidak punya kasih. Ya. Ekonomi yang gak berbelas kasihan. Contohnya ya, masih ingat gak ada satu film namanya apa sih, saya lupa ya, Blood Diamond kalau gak salah filmnya. Jadi cerita bagaimana berlian itu harganya mahal, tetapi konteks film ini dia meliput bagaimana berlian yang mahal itu didapat dari negara-negara miskin di Afrika, di mana yang mengerjakan itu adalah budak-budak dan untuk kepentingan sebuah korporasi yang besar. Saya mau bilang, ya itulah sistem ekonomi yang namanya antikris. Ya. Dan besok kita dibawa kepada sistem yang seperti itu. Kalau engkau tidak menindas orang lain, engkau nggak akan bisa makan. Kalau engkau tidak menindas orang lain, engkau nggak akan bisa berjualan. Begitu. Ya.
Sebetulnya itu yang lebih mengerikan. Tidak hanya bicara tentang dipasang chip, ditaruh chip di kepala, bukan. Tetapi lebih lagi ketika kita melakukan dan memikirkan, merenungkan apa yang setan mau. Gitu loh. Dan memang ke depan ini ada banyak pebisnis bilang bahwa ya, kalau kita nggak curang nggak bisa dapat untung. Nah ini ya. Kalimat seperti ini, kalau kita nggak curang, kita nggak dapat untung. Nah, ini sebetulnya cara berpikir antikris. Kalau engkau tidak pakai di tangan, tidak pakai di dahi, tidak melakukan dan memikirkan cara-cara jahat, maka engkau tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Betul nggak? Benar kan? Pas ya. Kalau kita jualan jujur, Pak Pendeta, kita nggak cuan. Ya. Kalau kita jualannya jujur, Pak Pendeta, kita nggak berkembang. Kalau kita jualan ikut aturan, harus bayar pajak, harus gaji karyawan UMR, saya dapatnya sedikit. Ya, masih ingat beberapa khotbah saya beberapa hari belakangan, firman Tuhan bilang kalau ada makanan, ada pakaian, cukup. Ya. Tapi ketika angka 666 itu ada di dahi dan ada di tangan kita sudah punya rumah 10, kita tetap bilang kurang Tuhan. Saya pengen bisnis saya lebih besar. Kalau saya kasih hak-hak karyawan saya sesuai pemerintah atur, saya bisa kehilangan uang sekian ratus juta. Kalau enggak, saya bisa saving money, bisa lebih untung lebih gede. Nah ini yang saya bilang, ini pemikiran ekonomi antikris. Dan inilah yang akan merebak di akhir zaman nanti. Kalau Anda bilang, nggak usah di akhir zaman Pak Pendeta, sudah. Ya udah, berarti memang waktunya sudah dekat. Ya. Jadi kita nggak perlu bingung masalah chip. Kenapa saya bilang? Ingat, dulu banyak orang keluar cerita, kita akan menentang Visa dan Mastercard. Karena Visa dan Mastercard itu produknya antikris. Sekarang mana yang keluar seperti itu? Yang keluar seperti itu sekarang semuanya punya kartu kredit. Ya, teknologi nggak bisa dipendung. Teknologi itu alat. Masalah dia jadi baik dan jadi buruk tergantung manusianya. Iblis, antikris bisa nggak manfaatkan chip untuk kejahatan? Bisa. Tapi itu teknologi, bukan chipnya yang salah, tetapi antikrisnya. Karena itu jangan terlalu khawatir. Ayo kita divaksin. Mau divaksin dan vaksin dari pemerintah sudah diberikan gratis. Kita bersyukur, jangan lupa ketika divaksin kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Saya kira itu tidak perlu terlalu banyak khawatir. Happy saja supaya sistem imun kita bisa berkembang. Dan kalau suatu hari nanti memang betul seperti apa yang saya katakan, akan ada chip yang akan ditanam di tubuh kita. Mungkin apa yang saya ajarkan pada hari ini bisa jadi bahan pertimbangan. Apakah engkau mau atau tidak dipasang chip? Itu saja dari saya. Semoga ini menjawab keraguan dari jemaat Condrokusumo, juga para pendengar Yuk Mengajar. Tuhan memberkati.